Pernah nggak sih ngebayangin Anda punya berangkas yang paling aman di dunia? Anda udah pasang gembok terbaik, deretan kamera pengawas di mana-mana, plus penjaga bersenjata yang patroli 24 jam non-stop. Tapi di luar sana komplotan pencuri juga nggak pernah berhenti belajar. Nah, dalam dunia digital, ini tuh bukan skenario film fiksi, kawan. Ini kenyataan yang kita hadapi tiap hari. Sebenarnya pertanyaannya udah bukan lagi apakah sistem Anda bakal diretas, tapi kapan? Jadi jujur aja nih, udah siap belum sih Anda pas hari itu beneran datang? Selamat datang di ulasan visual kita kali ini. Hari ini kita bakal bedah tuntas cetak biru pertahanan siber modern yang paling tangguh, yaitu Pusat Operasi Keamanan dan kerangka kerja MITTE at TTNK. Lewat ulasan ini, kita bakal lihat langsung gimana para profesional hebat di luar sana ngubah kekacauan dunia digital jadi sebuah benteng pertahanan yang benar-benar tak tertembus. Yuk kita mulai! Bagian 1, ancaman cyber dan realitanya. Menghadapi keniscayaan. Gini deh, teknologi itu geraknya cepat banget kan? Dan barengan sama itu, para peretas juga terus berevolusi. Menghadapi peretasan itu bukan lagi soal peluang atau nasib sial. Ini murni sebuah keniscayaan. Kalau kita nggak bikin asumsi bahwa suatu saat pertahanan kita pasti bakal diuji abis-abisan, wah kita sih udah kalah sebelum perangnya dimulai. Coba bayangin angka ini, 18.000. Itu adalah jumlah pelanggan yang kena imbas dalam kasus peretasan raksasa SolarWinds. Sebuah kelompok peretas yang super canggih berhasil nyusup cuma lewat pembaruan perangkat lunak pihak ketiga. Serangan rantai pasokan yang rapi banget kan? Ini bukti nyata kalau kita cuma ngandalin tembok pertahanan luar aja, itu sangat rentan. Satu celah kecil yang terlewat, boom, puluhan ribu korban langsung berjatuhan. Masuk ke bagian 2, anatomi pertahanan pusat. Para penjaga garis depan. Terus, siapa dong yang jadi pahlawan di garis depan buat nyegah kiumat digital ini? Nah, mereka ini beroperasi di dalam Security Operation Center, atau sering kita sebut SOC. Kasarnya, mereka ini arsitek sekaligus satpam berangkas digital Anda. Tim ini nggak cuma reaktif nunggu alarm bunyi ya, mereka tuh proaktif banget milah-milah ribuan peringatan tiap hari, kalibrasi alat keamanan, dan mastiin postur pertahanan tetap kokoh sepanjang hari. Nggak peduli mereka kerja lintas zona waktu atau pakai vendor luar, misi mereka cuma satu dan absolut, jangan sampai malingnya masuk. Ibarat arsitek yang pinter, sebelum maling beneran dateng, pastinya dia bakal ngecek setiap gembok dan nguji kelemahan fondasi bangunannya kan? Inilah seni dari pemodelan ancaman. Ada beberapa kerangka kerja yang populer nih. Kita punya Stride yang asalnya dari Microsoft buat ngejaga kerahasiaan dan integritas. Terus ada Pasta yang bener-bener fokus ke evaluasi resiko lewat 7 langkahnya. Ada juga Fast yang ngandelin otomatisasi aliran data, sampai Trike yang fokus ke gimana resiko dikomunikasikan ke pemilik sistem. Tiap organisasi itu punya arsitektur yang unik, jadi milih model yang tepat itu sama pentingnya kayak milih gembok yang pas buat berangkas spesifik Anda. Lanjut ke bagian 3, membaca peta MITTE ATTCK, buku panduannya para penyerang. Coba pikirin deh gimana jadinya kalau kita bisa beneran baca pikiran peretas dan pegang buku panduan yang persis sama kayak yang mereka pakai. Nah, disinilah kerangka kerja MITTE masuk dan jujur aja, ini senjata pamungkas buat para defender kita. MITTE ini bukan cuma teori akademis yang ngebosenin. Ini tuh basis pengetahuan global yang metain secara langsung apa yang benar-benar dilakuin musuh di lapangan nyata. Dari yang awalnya cuma ngebahas beberapa taktik dasar pas pertama rilis di 2015, sekarang udah berevolusi jadi ratusan teknik rumit yang diupdate terus, ngikutin tren kejahatan cyber terbaru. Peta medan pertempuran ini luar biasa detailnya. Kita bisa pantau gimana peretas dapat akses awal yang seringnya tuh cuma gara-gara satu email jebakan doang. Habis itu, kita bisa lihat cara mereka ngebangun persistensi biar nggak gampang ketahuan dan ditendang dari sistem, taktiknya terus berlanjut sampai tahap nyolong kredensial, dan puncaknya diekfiltrasi alias momen di mana mereka bawa kabur data-data berharga Anda. Dengan bedah taktik-taktik ini, kita jadi punya bayangan yang sangat nyata betapa intensnya perang yang lagi kejadian di balik layar monitor kita. Bagian 4, menemukan celah keamanan. Berpikir kayak peretas. Cuma tahu taktik musuh aja itu nggak cukup. Kita harus proaktif nyari lubang di pertahanan kita sendiri sebelum orang jahat yang nemuin. Di dunia keamanan siber sekarang, ada dinamika seru antara dua kubu. Di satu sisi ada tim merah. Ini para peretas etis yang memang kita sewa buat nyerang sistem kita pakai taktik brutal dari buku Mitre TTNCK tadi. Di sisi lain, ada tim biru. Mereka ini pelindung di dalam SOC yang tugasnya mendeteksi dan nangkis serangan tersebut. Berasa banget kan, kayak lagi nonton pertandingan catur dengan taruhan yang sangat besar.
Tapi, keajaibannya bener-bener kejadian waktu kedua tim ini gabung jadi apa yang kita sebut tim ungu. Ini tuh ibarat Anda nyewa maling bank paling jago buat ngetes keamanan, tapi alih-alih biarin dia kerja diam-diam, Anda justru duduk bareng dia di ruang monitor. Anda ngeliatin setiap alat yang dia pakai, contohnya kayak pakai Atomic Red, terus Anda perhatiin bareng-bareng. Sensor keamanan kita nangkap serangannya nggak nih? Kalau nggak, berarti Anda baru aja nemuin titik buta yang kritis, dan saat itu juga bisa langsung Anda perbaiki. Keren banget kan? Nah, nemuin celah dan nambal pertahanan tuh nggak bakal bisa jalan kalau sendirian. Butuh kolaborasi mutlak dari semua divisi. Admin jaringan, developer aplikasi, dan tim keamanan harus punya satu visi yang sama. Kutipan ini pas banget. Sendiri kita hanya bisa ngelakuin sedikit, tapi bareng-bareng kita bisa ngelakuin banyak hal. Pada akhirnya, keamanan siber itu olahraga tim. Satu aja mata rantainya putus, semuanya bisa runtuh berantakan. Masuk ke bagian 5, mengukur kesuksesan deteksi. Mengubah kekacauan jadi kejelasan. Realitanya, suasana di dalam SOC itu bisa super kaos dan bikin stres. Kalau tiap hari harus ngadepin ratusan sampai ribuan peringatan, analis bisa gampang banget kena burnout. Biar nggak gila ngadepin kebisingan ini, mereka bikin proses standar yang disebut buku taktik atau playbook. Jadi, pas ada alert tentang email phishing, analis nggak perlu panik tebak-tebakan. Mereka tinggal ikutin prosedur, konfirmasi emailnya, cek apakah ada link yang diklik, pastikan nggak ada kredensial yang bocor, dan langsung karantina mesinnya. Hebatnya lagi nih, berkat teknologi otomatisasi, mesin bisa ngeksekusi ini semua dalam hitungan detik. Yang tadinya butuh waktu lama, sekarang kelas ketika. Di medan perang yang tiap detiknya itu bisa nentuin kerugian jutaan dolar, kita pasti butuh ngukur dong seberapa jago tim kita beroperasi. Nah, kita punya 3 metrik andalan. Seberapa cepat ancaman diubah jadi tiket alias time to ticket, seberapa cepat itu dianalisis atau time to triage, dan seberapa cepat ancaman itu dilumpuhkan atau time to mitigation. Ini bukan sekedar angka-angka cantik di layar ya, ini bukti nyata dari nilai investasi sistem keamanan kita. Kalau satu peringatan sepele aja butuh 20 menit buat diurus, sementara sehari ada 200 peringatan, ya Anda bisa hitung sendiri. Jelas banget kita butuh upgrade sistem atau tambah personil. Bagian 6, masa depan keamanan siber. Selamat datang di era otomatisasi. Coba deh kita intip masa depan. Mengingat volume data sekarang meledak parah, ngandelin kecepatan manusia aja udah jelas nggak bakal nutup. Para ahli sepakat, masa depan SOC itu ada di tangan AI dan machine learning yang bisa baca dan menganalisis jutaan log dalam sekejap. Otomatis, triase ancaman bisa dilakuin saat itu juga secara real time. Di luar itu, fondasi dasarnya bakal bergeser kuat ke arah zero trust dan perangkat keras jadul yang sering jadi titik lemah mau nggak mau harus dipensiunkan secepatnya. Omongan tadi bawa kita ke sebuah ide yang agak radikal, tapi masuk akal banget. Jacob Berry pernah bilang, kata sandi itu harusnya mati aja. Konsep zero trust ibarat gedung super ketat, di mana kita nggak sekedar percaya sama orang yang udah ada di dalam lobi, kita tetap minta mereka ngebuktiin ID setiap kali mau buka pintu ruangan baru. Kalau kata sandi kita hilangkan dan diganti sama verifikasi dinamis kayak gini, maka sekalipun peretas jago berhasil nyelinap, mereka bakal stuck. Nyaris mustahil buat mereka bergerak lebih jauh ke dalam sistem. Nah, kita udah jalan-jalan keliling lorong gelapnya dunia siber hari ini. Panduanmu sudah ada di tangan, lewat MIT ATTCK. Alat simulasinya ada, teknologi otomatisasinya siap, dan strateginya juga jelas. Di era modern ini, kita udah nggak perlu tebak-tebakan lagi soal apa yang harus dilindungi. Semua tinggal urusan kecepatan eksekusi. Jadi, ngelihat semua bahaya dan taktik licin yang udah ngintai di luar sana, ada satu pertanyaan penutup buat Anda. Seberapa cepat sih sistem Anda siap beradaptasi sebelum malingnya beneran gedor pintu brankas digital Anda? Pikirin deh, dan mending mulai rapetin pertahanan dari sekarang. Terima kasih banyak udah ngikutin ulasan kali ini.